Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam tangguh. Salam lima jari. Bertemu lagi dengan saya, Agung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Pada vlog kedua hari ini, saya akan coba membahas kembali tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita berbicara tentang hutan dan kawasan hutan, maka hari ini kita berbicara tentang penguasaannya hutan. Disebut apa sajakah penguasaan hutan tersebut? Nah, ini akan kita ulas terlebih dahulu. Yang pertama adalah hutan negara. Hutan negara berdasarkan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Secara mudahnya, yang dimaksud dengan hutan negara, kalau kita kemarin membahas tentang kawasan hutan, hutan negara adalah kawasan hutan. Nah, jadi apapun itu kawasan hutan, itu adalah hutan negara. Kemudian yang kedua, setelah hutan negara adalah hutan hak. Berdasarkan pengertiannya, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sebagai pengertian yang mudah diingat, hutan hak ini adalah seperti hutan yang di tanah pemilikan perorangan. Sebenarnya saya punya tanah kurang lebih 1 hektar. Di situ ada pepohonan, didominasi pepohonan, membentuk sebuah ekosistem yang satu lainnya yang terkait, yang bisa disebut dengan hutan, dan itu adalah hutan hak karena adalah kepemilikan saya. Jadi di luar dari kawasan hutan. Kalau kawasan hutan tadi adalah hutan negara, maka yang hutan berada di luar kawasan hutan adalah milik saya secara pribadi, misalkan dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Apakah itu mulai dari surat jual beli ataupun sampai di tingkat sertifikat. Itu adalah hutan hak. Baik, yang ketiga adalah hutan adat. Dari pengertiannya di Undang-Undang Nomor 41 ini, yang dimaksud hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi negara mengakui kalau adanya hutan adat itu ada juga yang berada di dalam kawasan hutan negara ataupun kawasan hutan ataupun hutan negara tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa hutan adat ini seluruh wilayahnya masuk ke dalam kawasan hutan ataupun hutan negara, ataupun sebagian berada di hutan hak ataupun ada di tanah di luar kawasan hutan dan sebagian di dalam kawasan hutan. Jadi memang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini telah dibahas di Indonesia oleh pemerintah tentang pengakuan masyarakat hukum adat terhadap wilayah kesatuan hukum adatnya yang berada dalam kawasan hutan. Mungkin kita akan bahas di vlog selanjutnya tentang perkembangan hutan adat yang ada di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, pemerintah mengakui bahwa hutan adat ada yang berada di dalam kawasan hutan negara. Jadi tidak semena-mena bahwa hutan negara adalah hutan negara, tidak. Tapi hutan adat ada di hutan negara juga. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 tadi, dari segi penguasaan kawasan hutannya ataupun penguasaan hutan. Yang pertama hutan negara sama dengan kawasan hutan hak milik saya sendiri, bisa dibuktikan dengan hak milik seperti sertifikat, dan hutan adat. Hutan adat bisa lokasinya berada di kawasan hutan sebagian ataupun seluruhnya, ataupun seluruhnya berada di luar kawasan hutan. Jadi itu tadi terkait dengan pembedaan antara hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kita akan lanjut lagi nanti pada video-video selanjutnya dan kita akan kupas tuntas
segala tentang kehutanan yang berada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam tangguh. Salam 5 jari. Terima kasih.